terjaga dengan baik, dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut, penetapan tersangka tidak dipenuhi, maka sudah proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi atau dibatalkan. 18. Bahwa tindakan termohon dalam menerbitkan 2 surat perintah penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji, dan tindak pidana merintangi penyidikan yang dituduhkan kepada pemohon secara sekaligus dengan orang yang sama dalam 2 peristiwa yang berbeda tidak dapat dibenarkan dalam proses penegakan hukum. Oleh karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan status seorang sebagai tersangka in kasu pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah jelas memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan atau pengujian terhadap keabsahan melalui lembaga peradilan. Angka Romawi 2. Fakta hukum alasan permohonan pra peradilan. Pertama, 1. Bahwa pemohon adalah petugas partai dengan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sejak 23 Desember 2019 sebagaimana Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masa bakti 2019 sampai 2024. Bahwa pemohon sebagai Sekjen PDI Perjuangan bertugas dan berwenang mengkoordinasikan kinerja dan kepengurusan keanggotaan kader partai atau menjalankan roda organisasi dan atau menjaga marwah partai dari pihak-pihak luar yang ingin mengacaukan atau memporak-porandakan PDI Perjuangan. Ketiga, bahwa terhadap tuduhan dugaan tindak pidana yang disangkakan oleh termohon kepada pemohon adalah berkaitan dengan penetapan Harun Masiku sebagai calon legislatif. Proses atau mekanisme dari penetapan calon legislatif tersebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 57.P/HUM/2019 yang mengabulkan permohonan uji material terhadap pasal 54 ayat 5 huruf K dan I, pasal 55 ayat 3 peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan umum, dan pasal 292 huruf A peraturan KPU nomor 4 2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum, yang pada pokoknya menyatakan suara caleg yang meninggal dunia kewenangannya diserahkan kepada partai untuk diberikan kepada caleg yang dinilai terbaik. DPP PDI Perjuangan telah mengajukan permohonan fatwa terhadap putusan MA/RI nomor 57.P/HUM/2019 pada tanggal 13 September 2019 yang ditandatangani oleh pemohon, sehingga dalam kedudukan ini pemohon sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan yang melaksanakan tugas partai untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan dan fatwa Mahkamah Agung RI Akuo. 4. Bahwa pemohon telah ditetapkan tersangka oleh termohon dalam 2 kasus sekaligus atas dugaan suap kepada Komisioner KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan dan perintangan penyidikan kasus mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Dapat dilihat di www.cnnindonesia.com, dianggap dibacakan. Penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon dilatar belakangi dugaan pemohon yang melakukan tindak pidana korupsi, diantaranya A. Dugaan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia periode 2017-2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio F terkait penetapan anggota DPR RI tahun 2019-2024 sebagaimana maksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dianggap dibacakan. B. Dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama kawan-kawan berupa perbuatan dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih tahun 2019-2024 yang dilakukan oleh Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum RI tahun 2017-2022 bersama dengan Agus Tiani Tioho sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Pidana. Kelima, bahwa penetapan termohon atas penetapan tersangka pemohon dengan konstruksi yang disampaikan oleh termohon kepada media pada tanggal 24 Desember 2024. Dalam perkara ini sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu HM dan SB selaku pemberi suap serta WS dan ATF selaku penerima suap. Selanjutnya pada proses penyidikan berkas perkara dan upaya penelusuran daftar pencarian orang atau DPO HM, KPK menemukan adanya bukti keterlibatan HK dan DTI selaku orang kepercayaan HK. Tersangka HK diduga HM, SB dan DTI melakukan penyuapan terhadap WS dan ATF. HK diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap diserahkan kepada WS dan ATF. Selanjutnya dianggap dibacakan. 6. Bahwa keputusan penetapan tersangka oleh termohon oleh diri pemohon melalui surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang menyebut pemohon sebagai tersangka ternyata telah terlebih dahulu bocor ke media massa pada saat umat Kristiani menjelang merayakan hari Natal. Kebocoran seprindik penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar. Pemberitaan ini bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan Hari Raya Natal yang agung dan memberikan suasana damai, sebab mengakibatkan terganggunya pemohon saat merayakan Hari Natal bersama keluarga. Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa perdamaian justru berubah menjadi kegaduhan publik yang tercermin dari pernyataan Uskup Agung Jakarta Ignatius yang menyatakan kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu. 7. Bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon patut diduga sebagai proses atas kritik keras pemohon dalam situasi yang ada dan sebaran spanduk yang menyerang ketua umum sebagai pemohon. Menariknya, pasca penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon, hiruk-pikuk respon masyarakat menjadi hilang dan teralihkan. Patut diduga penetapan pemohon sebagai tersangka oleh termohon sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum dan merupakan pengalihan isu. Baik kata pepatah, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. 8. Bahwa keputusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan tersangka sebagai pemohon. Karena pimpinan KPK 2024-2029 baru diserah terimakan pada tanggal 20 Desember 2024. Dapat dibaca di www.kpk.go.id. Ruang informasi dianggap dibacakan. Dan pada tanggal 23 Desember 2024, termohon telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP dan surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka pemohon. Selain itu, termohon dalam menerbitkan SPDP dan sprindik terhadap pemohon dilakukan dalam rentang waktu yang cepat dan singkat pasca pimpinan termohon mengucapkan sumpah
jabatan dan memutus adanya dugaan tindak pidana, yakni 3 hari setelah serah terima jabatan. Ini dapat kita lihat dari rentang waktu sejak serah terima jabatan pimpinan KPK pada tanggal 20 Desember 2024 dengan pemutusan adanya 2 tindak pidana sekaligus dalam perkara yang diduga melibatkan pemohon. 9. Bahwa atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap pemohon, termohon telah menerbitkan laporan perkembangan penyidikan, pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan surat perintah penyidikan terkait dengan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara dan dugaan merintangi penyidikan tindak pidana korupsi diantara lainnya. Tanggal 18 Desember 2024, penyidik melaporkan pengembangan penyidikan atau LPP sebagaimana yang terdapat dalam surat termohon nomor LPP.2.3-DIK-01-22-2024 dan LPP.2.2.01-22-12-2024. B. Pada tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK lama dan baru melakukan serah terima jabatan. C. Tanggal 20 Desember 2024, pimpinan KPK melakukan gelar perkara. D. 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan menjadi tersangka. 10. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, termohon menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dan surat perintah penyidikan terhadap 2 peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi sekaligus kepada pemohon. A. Surat perintah penyidikan nomor Sprint.dik-153-00-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon, dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B-70-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama tersangka Hasto Kristianto atau pemohon dugaan pemberian hadiah janji pada penyelenggara negara. B. Surat perintah penyidikan nomor Sprint.dik-152-dik-00-01-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Hasto Kristianto atau pemohon, dan surat pemberitahuan dimulai penyidikan nomor B-721-dik-00-23-12-2024 tanggal 23 Desember 2024 atas nama Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Fazilah Kairunisa, dan di mana hari ini sidang gugatan pra peradilan Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan kembali digelar di hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tadinya sidang gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini seharusnya digelar pada tanggal 21 Januari 2025 kemarin, namun terkendala karena pada saat itu pihak KPK juga tidak bisa hadir sehingga sidang dilanjutkan hari ini. Dan dalam sidang hari ini yang dimulai pada pukul 10 pagi tadi, ini juga akan disampaikan mengenai gugatan perkara yang diajukan, gugatan pra peradilan maksud kami yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap perkara Harun Masiku. Dan selengkapnya kita akan sama-sama menyaksikan jalannya sidang hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berkaitan dengan pemberian wewenang yang melekat dalam diri termohon sebagaimana tersebut di atas, di mana tujuan yang mulia tersebut ditujukan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi di pasal 4 Undang-Undang KPK yang mutlak
dan selaras dengan kewajiban yang melekat pada termohon untuk menegakkan sumpah jabatan di pasal 15 Undang-Undang KPK serta asas-asas yang fundamental dalam pelaksanaan wewenang, khususnya asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam menjalankan tugas dan wewenang, serta asas proporsionalitas yang mengutamakan keseimbangan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta kewajiban tersebut. Ini pasal 15 pasal 5 Undang-Undang KPK. Ketiga, bahwa lebih lanjut mengenai penetapan tersangka dalam pertimbangan putusan paragraf 3 poin 14 angka 5 putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garis PUU 12 Januari 2014 tanggal 28 April 2014 pada pokok menjelaskan bahwa perlu menambahkan perkasa minimal 2 alat dan pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP. Oleh karenanya proses penetapan tersangka dan penyidikan seseorang sampai menjadi tersangka membutuhkan bukti permulaan yang yaitu minimum 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Pertimbangan yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang yang sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka penetapan seseorang menjadi tersangka harus melalui proses dan mekanisme yang benar, serta mengharuskan adanya pemeriksaan terhadap seseorang yang menurut keyakinan penyidik dapat dianggap sebagai calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan tersangka, supaya orang tersebut dapat menggunakan hak untuk menyampaikan keterangan yang berimbang atas apa yang disangkakan kepadanya dalam proses penyidikan dan untuk menghindari kesewenang-wenangan. 5. Bahwa kewajiban pemeriksaan calon tersangka wajib diperiksa dahulu sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014 dalam pertimbangan putusannya halaman 98 telah menegaskan bahwa kewajiban pemeriksaan calon tersangka selain minimum 2 alat bukti memiliki tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi manusia agar seseorang sebelum ditetapkan menjadi tersangka dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. 6. Bahwa pemeriksaan pemohon sebagai saksi untuk perkara tersangka Harun Masiku tidak bisa disebut sebagai pemeriksaan calon tersangka karena tidak memiliki ketentuan yang dibuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Aspek substansi pemeriksaan untuk mengkonfirmasi pokok perkara yang didahulukan bukan sekedar siasat pemeriksaan. Yang ketujuh, bahwa dalam perkara ini pemohon belum pernah memberikan keterangan atas perkara, baik itu dalam surat perintah penyidikan nomor Sprindik 153 garing 00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 terkait juga memberikan hadiah janji kepada penyelenggara negara dan surat perintah penyidikan nomor Sprindik 152 garing 00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 atas dugaan merintangi penyidikan penyidikan. Dengan kata lain, pemohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka senyatanya dilakukan tanpa pernah memanggil dan atau meminta keterangan pemohon terlebih dahulu secara resmi sebagai saksi atau calon tersangka dalam perkara sesuai prosedur ketentuan hukumnya, di mana tindakan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum yang menjadi fundament pelaksanaan wewenang
calon tersangka ini bukanlah sekedar formalitas yang dapat diakali, tetapi terdapat kewajiban dari penyidik untuk menyampaikan dan menguji dua alat bukti yang telah dimiliki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menanyakan perihal pokok perkara dan mengkonfirmasi kebenaran tuduhan terhadap calon tersangka tersebut. Calon tersangka dapat memberikan keterangan baik berupa bantahan ataupun pengakuan terhadap tuduhan tersebut. Dalam perkara ini, pemeriksaan terhadap pemohon tidak membahas sama sekali terkait tuduhan atau sangkaan yang dilakukan oleh penyidik. 9. Bahwa dengan demikian, tindakan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan tindakan yang dilakukan sewenang-wenang dan tidak menyidangkan ketentuan Tuhan maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 karena melewatkan proses yang diharuskan dalam penetapan tersangka, yakni pemeriksaan terhadap saksi atau calon. B. Penetapan pemohon sebagai tersangka pada awal tahap penyidikan tidak melalui proses pengumpulan dua alat bukti yang cukup terlebih dahulu dan melewatkan tahap penyelidikan. 1. Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan dimaknai sebagai serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan pembunuhan. Sedangkan penyidikan ditentukan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Dalam pengertian yang telah ditentukan dalam KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan tersangka haruslah terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti awal sehingga dapat ditentukan atau tidak di suatu peristiwa pidana. Setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan pendahuluan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. 2. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 BUU 12 tahun 2014 halaman 96 paragraf 3.13 alinea kedua pada intinya menyebutkan merasa guna menemukan tersangkanya dalam tanda kutip dalam pengertian penyidikan harus ditafsirkan bahwa penyidik dalam rangka tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka tindak pidana sehingga tidak serta-merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti. Norma pasal 1 angka 2 KUHP sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil pada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti. 3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, termohon dalam menjalankan tugas penyelidikan pemberian suatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustian Tio F terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20/2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kedua, bahwa selain itu berdasarkan SPDP nomor B/721/Dik 0023/12/2024
tanggal 23 Desember 2024, pemohon juga ditetapkan sebagai tersangka dengan uraian perbuatan dan kawan-kawan, yaitu sebagai dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak pidana langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri, memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu Wahyu Setiawan selaku anggota KPU RI periode tahun 2017 sampai dengan 2022 bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 20 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ketiga, bahwa kedua SPDP ini mengandung kontradiksi dan membuat pernyataan yang tidak dimasuk di akal dan sebagai bentuk kriminalisasi. Dalam SPDP nomor B garing 722 dik 0023 12/2024 tanggal 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan. Sedangkan dalam SPDP nomor B garing 721 garing dik 0023 12/2024 tanggal 23 Desember 2024, pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan kawan-kawan, yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang dilakukan oleh tersangka Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. 4. Bahwa alasan ini tidak logis menurut akal sehat, sebab ketika pemohon bersama-sama dengan orang lain melakukan perbuatan pidana merintangi penyidikan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh Harun Masiku dan Saiful Bahri, yaitu memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan, tetapi pada saat yang sama pemohon bersama Harun Masiku dan kawan-kawan juga disangka memberi hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan. 5. Bahwa berdasarkan surat dakwaan nomor 29 garing